Saudara-saudara, hari ini saya melanjutkan pembahasan saya mengenai perjalanan orang beriman. Dan kita sudah membahas dari kehidupan Abraham, salah satu ciri orang yang beriman adalah berani meninggalkan zona nyaman dalam hidup. Dan hari ini kita akan belajar hal kedua yang dimiliki oleh orang beriman adalah orang beriman adalah orang yang menyukai damai. Man of faith is man of peace. Orang yang hidup beriman adalah orang yang suka damai. Nah, saudara-saudara, saya menemukan kebenaran bahwa ternyata damai adalah modal kebahagiaan. Jadi Anda baru bisa merasakan hidup bahagia itu seperti apa ketika Anda merasakan ketenangan di dalam batin saudara. Dan itulah yang dicari oleh manusia, saudara. Waktu saya baru bertobat, mungkin saudara masih ingat ada lagu. Mungkin itu lagu sekolah minggu atau lagu pertobatan. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Saudara belum lahir waktu lagu ini diciptakan. Curam ku turun mencari damai. Terus di akhirnya damai ada kedapati juga kecuali hanya di dalam. Dan benar saudara, lagu ini sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus. Damai yang aku berikan kepadamu tidak seperti damai yang yang diberikan oleh dunia ini. Kemudian ada lagu kedua yang waktu saya bertobat juga terkenal. Damai yang dia berikan, ya kan? Ayo coba nyanyi, 1, 2, 3. Damai yang dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Panjang jalanku serahkan padanya. Amin. Nah, saudara-saudara, saya belajar sesuatu di sini. Ternyata memang di dalam Alkitab damai adalah boleh dibilang seperti garam. Digambarkan damai itu adalah modal utama yang harus ada di dalam kehidupan kita. Saya mulai dengan pernyataan yang diberitakan oleh Matius pasal yang kelima ayat yang 9 yang mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ciri seorang anak Allah adalah suka damai, suka membawa damai. Persoalannya, bagaimana Anda bisa membawa damai kalau Anda sendiri tidak punya damai? Bagaimana Anda bisa membawa air kalau Anda tidak punya air? Jadi damai adalah syarat utama untuk saudara bisa hidup dalam kebahagiaan. Saya mau mengajak saudara-saudara membaca kebenaran ini juga. Saudara, Matius pasal 5 ayat 23 ayat 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara-saudara, Yesus sendiri mengatakan bahwa damai itu jauh lebih penting hanya ritual dengan ritual agamawi. Karena Anda bisa terlihat kusyuk dalam ritual agamawi, sementara hatimu tidak berdamai, bisa terjadi. Tetapi Anda akan kehilangan berkatmu ketika engkau mencoba untuk saleh di depan manusia, tapi hati sedang bermasalah dengan sesamamu. Hatimu itu licik, termasuk hatiku juga. Kadang-kadang kita bisa datang di hadapan Tuhan seolah-olah tidak ada masalah, seolah-olah tidak ada konflik, seolah-olah tidak ada persoalan. Kita masih bisa menyanyikan lagu kesukaan saya, saudara. Baru bertengkar,
pukul-pukulan di rumah, kemudian saudara menghadap hadirat Allah, mengangkat tangan dan mengatakan, siapakah aku ini? Dipikir Tuhan tidak tahu bahwa saudara baru gebuki istri saudara di rumah. Kita bisa terjebak dalam kesalehan palsu dan kehilangan intisari ibadah itu apa? Ibadah itu untuk berdamai dengan Allah. Tapi kalau Anda justru beribadah melanggar damai, apa yang Anda dapatkan? Anda tidak dapat apa-apa. Waspadai sikap orang Farisi. Mereka bisa berdiri di perempatan-perempatan jalan seolah-olah beribadah, tapi hatinya sedang berkonflik dengan sesamanya. Hatinya sedang bermasalah dengan orang, hatinya dipenuhi dengan iri hati dan kecemburuan, hatinya tidak ada ketenangan, dan bisa seolah-olah di hadapan Allah seperti sedang beribadah dengan penuh penyerahan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, hei, kalau damai itu tujuan utama kita beribadah, jangan beribadah melanggar atau justru engkau mendatangkan persoalan di mana damai itu hilang. Maka selesaikan dulu. Amin. Saudara, pernahkah saudara datang ke gereja dan masih ada konflik dengan sesama atau dengan pasangan hidup saudara? Firman Tuhan tidak mendarat di hati. Karena otakmu sedang berkecamuk sesuatu. Kapan kita bisa selesai? Bagaimana nanti kalau dia ngamuk? Bagaimana kalau nanti ada hal-hal yang akan terjadi? Kita tidak bisa konsentrasi. Bahkan kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan ketika masih ada konflik dengan sesama kita. Jadi saudara, kita tidak bisa menyembah Allah dalam kebencian. Saya mengulangi ini, saudara, ini penting sekali. Karena ada orang-orang yang kelihatannya kusuk, pakaiannya kelihatan saleh, tapi hatinya busuk penuh dengan kebencian. Bisa terjadi itu kepada kita semua. Seperti orang Farisi juga. Sehingga Yesus memarahi mereka. Kamu kelihatannya dari luar aja kayak kuburan dilabur putih, tapi dalamnya busuk. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Waspadalah. Amin. Markus 9 ayat 50 mengatakan, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Saya suka bagian berikutnya. Dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Yesus sedang menyamakan garam dengan damai. Artinya, kalau engkau ingin berdampak, hidupmu ingin dirasakan oleh orang, kamu ingin menemukan makna, kamu harus punya sesuatu dalam hatimu, damai. Rasa damai adalah kebutuhan setiap orang seperti seorang membutuhkan garam. Amin. Sama seperti garam diperlukan dalam segala bidang kehidupan, masak perlu garam. Bahkan di dalam hidup ini ada terapi-terapi kesehatan yang perlu juga garam. Garam sangat diperlukan. Maka saudara, saya mau mengatakan kepada Anda apa yang dikatakan oleh Alkitab ini benar sekali. Waspadai ketika hati kita menjadi sangat legalistik. Menjadi seolah-olah kita terkesan kusuk, terkesan hebat, tapi kita sendiri tidak memiliki apa yang menjadi tujuan ibadah, yaitu damai. Jadi kita hanya tampil formalitas, tapi kita kosong di dalam hati. Nah, orang yang beriman adalah orang yang menyukai kedamaian. Damai adalah modal untuk kita hidup dalam kebahagiaan. Nah, saya mau mengajak saudara belajar dari Abram, waktu itu namanya masih Abram, belum disebut Abraham. Orang yang penuh dengan damai, dan itu bisa dilihat dari bagaimana dia menangani konflik. Kejadian pasal 13, saudara, ayat yang 6 sampai yang ke-7. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Farisi diam di negeri itu. Saudara-saudara, seringkali yang menjadi sumber konflik adalah harta. Perhatikan baik-baik di sini. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak. Waspadai.
padang rumput tidak cukup buat mereka, sehingga ada konflik di antara gembala-gembala Lot dengan gembala-gembalanya Abraham. Ini bisa menjadi penjabaran atau penjelasan yang memberikan gambaran yang jelas. Saudara bisa lihat di televisi, di berita, di internet, ada banyak konflik yang ada kaitannya dengan harta. Ini contoh, Deden menuntut ayahnya Koswara yang sudah umur 85 tahun dituntut 3 miliar gara-gara masalah tanah. Saudara, ada orang yang bunuh-bunuhan oleh karena masalah harta. Yakub dan Esau mereka bermusuhan bertahun-tahun gara-gara berkat. Nah, saudara-saudara, saya senang di dalam ayat ini kita menemukan orang yang bernama Abraham. Karena apa? Abraham ternyata memiliki prioritas di dalam hidup. Abraham mengatakan begini, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab, kalimat terakhir ini bagus, kita ini kerabat. Apa artinya? Hubungan lebih penting daripada kekayaan. Hei, jangan gara-gara masalah rumput persaudaraan kita hancur. Jangan gara-gara masalah sepele, masalah warisan, masalah kalung dari mama atau gelang dari mama atau masalah mobil, masalah sesuatu yang sepele, kemudian kita kehilangan hubungan kerabat. Berkat Anda itu datang lewat hubungan. Sukses Anda itu datang karena hubungan. Anda menjadi maksimal atau tidak maksimal dalam hidup ini karena hubungan. Jangan Anda membunuh hubungan dan mengharapkan Anda berkat. Karena berkatmu itu datang daripada hubungan. Amin. Saudara-saudara, saya mau bicara ini oleh karena ini benar dalam prinsip kepemimpinan. Ini benar dalam prinsip dagang, ini benar dalam prinsip pelayanan. Semua dimulai dengan hubungan. Maka jangan Anda gara-gara mengejar target untuk dapat lebih, Anda mengkhianati orang. Anda mengkhianati customer. Anda mengkhianati pasangan. Anda mengkhianati orang tua. Saudara-saudara, di ujung kehidupan kita, harta karun yang paling berharga adalah sahabat Anda. Persahabatan adalah harta yang paling mahal di dalam kehidupan ini. Maka jangan sampai kita mengorbankan persahabatan hanya gara-gara kita ingin memiliki lebih. Saudara-saudara, jangan sampai Anda mengorbankan hubungan yang itu adalah sumber berkat, sumber kedamaian hanya demi rumput, demi sesuatu yang itu bukan sebuah kebutuhan. Maka salah satu yang harus kita manage dalam hidup saudara, dalam hidup kita adalah belajar memanage keinginan. Dari mana datangnya konflik? Menurut Yakobus. Dari mana datangnya perselisihan? Dari mana? Keinginan. Kamu menginginkan sesuatu, kamu tidak mendapatkan, kemudian kamu iri. Pada waktu kamu iri, kemudian muncullah gosip. Karena sahabatnya iri itu gosip. Anda suka menggosipkan orang biasanya karena Anda tidak suka orang punya kelebihan yang lebih daripada saudara. Bertobat. Saya ulangi lagi, ada 2 bawaan dosa bawaan, ya kan? Ada 2 dosa bawaan yang sulit untuk diselesaikan sampai Anda mau masuk kuburan. Itu namanya serakah sama iri hati. Konon 2 ini, saudara-saudara, harus kita perjuangkan untuk ditaklukkan. Kalau tidak, Anda kehilangan damai. Damai dimulai dari sebuah keinginan, betapa pentingnya untuk memprioritaskan keharmonisan. Kejadian 13 ayat 9. Abraham mengatakan, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan.
Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ada sikap mengalah di sini yang dimiliki oleh Abraham. Karena dia tidak takut, dia tahu sumber berkat itu adalah Tuhan. Maka dia mengatakan, hei, ini terbuka, kamu pilih. Kamu dulu yang milih, bukan saya. Walaupun secara adat dia lebih tua, ini pamannya. Paman punya hak untuk pilih duluan. Tapi Abraham man of peace. Dia tidak mau berseteru terus dengan keponakannya. Dia bilang, Lot, dengar baik-baik. Kamu pilih dulu. Saya suka kalimat ini. Pisahkanlah dirimu daripadaku. Saudara-saudara, saya yakin waktu Abraham mengatakan pisahkanlah dirimu daripadaku, dia ingat apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Pergilah dari kampung halamanmu, sanak saudaramu, rumah bapamu. 3 ini. Dan ini yang saya sebut sebagai ketika Anda mengalami atau melakukan partial obedience, ketaatan setengah-setengah, Anda akan punya konflik. Dan kadang-kadang cara penyelesaiannya adalah pisahkanlah dirimu. Ketika harmoni itu lebih penting daripada kekayaan, saudara harus membuat sebuah pilihan. Ada waktu di mana kita harus memisahkan. Berani mengalah demi harmoni. Saya pikir itu poinnya. Saudara-saudara, dalam hidup ini saya suka sikapnya Abraham. Begini, saya tidak mengotot walaupun saya punya hak. Orang yang punya hak dan tidak menggunakan haknya demi keharmonisan, saya akui dia orang hebat. Demi keharmonisan tidak ada kalah menang, saudara. Makanya dalam pertengkaran yang sudah menikah, dalam pertengkaran suami istri, tidak ada kalah menang. Sebab apa artinya Anda merasa, oh saya yang menang kali ini, tapi istrimu terluka, atau hubunganmu hancur berantakan. Tidak ada poinnya, saya yang menang. Lihat saya yang benar ya kan? Tapi hubunganmu hancur. Lebih baik kita diam atau mengalah, yang penting harmoni.